Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 pengantar pendidikan akan mempresentasikan materi jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang terdiri dari saya sendiri, Mia Saktiandini, Anissa Larasati, Nina Herawati, Raisa Ajeng Safitri, dan Adisti Putri Awalia. Baik, untuk yang pertama ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Untuk jalur pendidikan terdiri dari beberapa jalur. Yang pertama ada jalur formal pendidikan dasar. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, TK atau RA, pendidikan dasar SD atau MI, pendidikan menengah SMP atau MTS, dan juga pendidikan menengah atas SMA atau MA, dan pendidikan tinggi yaitu universitas. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal yang berstatus negeri maupun berstatus swasta. Untuk ciri-ciri pendidikan formal tersendiri itu yaitu yang pertama, 1. Diselenggarakan dalam kelas terpisah menurut jenjangnya. Contohnya kelas 1 SD, 2 SD, dan seterusnya. Yang kedua, ada persyaratan usia, yaitu untuk kelas 1 SD minimal 7 tahun. Yang ketiga, ada jangka belajar tertentu. Pada pendidikan dasar SD itu hanya sampai kelas 6 SD. Yang keempat yaitu adanya jadwal waktu belajar. Yang kelima, proses belajar diatur secara tertib dan struktur. Yang keenam, materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam silabus tertentu. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis intelektual dan berkesinambungan. Yang kedelapan, guru mengajarkan menggunakan metode, media, dan urutan pengajaran tertentu. Yang kesembilan, adanya sistem rapot, evaluasi belajar, serta ijazah. Untuk yang ke-10, sekolah punya anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, untuk jalur informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Kemudian untuk ciri-ciri pendidikan informal, yaitu tidak terikat tempat dan waktu, tidak terikat jenjang usia, dapat berlangsung tanpa ada guru dan murid secara khusus, tidak menggunakan metode tertentu, dan untuk yang terakhir tanpa menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum. Yang ketiga yaitu jalur non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Nah, untuk ciri-ciri pendidikan non-formal sendiri diantaranya ada program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian materi yang diberikan bersifat praktis atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan segera dapat dipenuhi melalui pendidikan singkat. Selanjutnya, waktu yang diperlukan relatif singkat. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu biaya relatif murah, usia peserta berbeda-beda, jenjang kelas tidak menunjukkan tingkatan yang jelas, pelaksanaan kegiatan disusun melalui perencanaan yang baik, tujuan pendidikan terarah untuk mendapat pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup, waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan yang membutuhkannya. Kemudian umumnya berdampingan dengan lembaga formal, dan untuk yang terakhir muncul karena ada perubahan cepat dalam masyarakat.
Untuk jenjang pendidikan dibagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu yang pertama, jenjang pendidikan dasar, yang kedua, jenjang pendidikan menengah, dan yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP dan MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, ada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Lembaga Pendidikan Tinggi melaksanakan misi Tridharma Pendidikan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Output pendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat. Dari segi peserta didik, kenyataan menunjukkan bahwa minat dan bakat mereka beraneka ragam. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perguruan tinggi disusun dalam multistrata. Suatu perguruan tinggi dapat menyelenggarakan satu strata atau lebih. Yang selanjutnya, jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 15 Tahun 2003, jenis pendidikan mencangkup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang berkenan dengan perkembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Program pendidikan yang membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa dan mahasiswa bangsa dan warga dunia agar senantiasa berpikir kritis, konstruktif, ilmiah, menghormati gagasan orang lain, emosi yang stabil, dengan dilandasi prinsip-prinsip etika dan moral. Bentuk satuan pendidikan umum diantaranya yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan dibangun dengan tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan berkompetensi sejak dini, sehingga peserta didik lulusan sekolah menengah kejuruan atau bisa disebut SMK sudah siap bekerja sesuai bidangnya. Tujuan umum pendidikan kejuruan adalah: yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani hidup secara layak. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Yang terakhir, menyiapkan peserta didik agar menerapkan,
memelihara, dan melestarikan budaya kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Program sarjana dan pasca sarjana. Pendidikan akademik mencangkup program pendidikan sarjana S1, magister atau master S2, dan doktor S3. Pendidikan akademik memusatkan kajiannya pada bidang ilmu, teori, atau konsep, sedang pendidikan profesi pada penguasaan pengetahuan dan kecakapan atau kompetensi untuk praktek. Contoh, lulusan sarjana ekonomi bergelar SE, sarjana kedokteran mendapat gelar DR, sarjana teknik mendapat gelar ST, dan sarjana hukum SH, dan sebagainya. Sama juga dengan magister dan doktor DR. Yang keempat, yaitu pendidikan profesi. Pendidikan profesi yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi. Pengertian pendidikan profesi dapat ditinjau dari kata pembentuknya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang mana pendidikan diartikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.MA dan A.MD, yang artinya ahli madya. Pendidikan kejuruan atau dikenal sebagai pendidikan vokasi atau skill based semakin lama semakin populer. Bahkan banyak juga perusahaan yang lebih menyukai para lulusan pendidikan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal karena dianggap lebih siap kerja. Pendidikan vokasi menekankan keahlian praktikal yang dibutuhkan untuk terjun langsung ke industri, serta membahas topik yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan perkuliahan di universitas yang membahas topik yang lebih luas. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan terhadap dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh dari pendidikan keagamaan yaitu pesantren, MI, MTS, MA, MAK, dan Sekolah Tinggi Teologia. Pada pasal 30 tentang pendidikan keagamaan berisi yaitu 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran dan atau menjadi ilmu agama. 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal,
dan informal. 4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 7. Pendidikan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 32 yang isinya ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Contoh dari pendidikan khusus yaitu sekolah luar biasa. Hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kekurangan sudah barang tentu, karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nun wal kholami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.